Kita tahu juga, kan Presiden Prabowo Subianto ini mencanangkan swasembada pangan dan juga energi. Sejauh mana support Kemendak terkait dengan hal ini dan juga apa saja nih Pak peran dari Kemendak? Support Kemendak terkait dengan swasembada pangan tentunya terkait dengan simplifikasi kebijakan. Kemarin kita diskusi seperti pupuk ya untuk mendukung swasembada pangan. Itu yang tadinya keterlibatan kementerian lembaga sebegitu banyak, sekarang dipangkas dan perpresnya dari Perpres 15 itu sedang direvisi dan dalam waktu dekat mungkin selesai. Yang tadinya dari lini 1 sampai lini 4 dan juga pendistribusiannya juga ada beberapa permasalahan yang timbul pada saat kemarin, dan ke depan kita harapkan dengan simplifikasi kebijakan ini nanti dari Kementerian Pertanian menuju PIHC dan juga Kapoktan dan langsung ke pengecer untuk sampai ke petani. Kita harapkan kebijakan itu dapat mendukung ya, dapat mendorong swasembada pangan. Sebetulnya kan untuk swasembada pangan sudah dicanangkan sejak tahun 2019 ya dan 2024 melalui Project Food Estate atau lumbung pangan di beberapa daerah seperti di Kalimantan, di Sumatera, dan juga ada beberapa daerah di Jawa dan juga di NTT. Bahkan sekarang di Merauke itu sekitar disiapkan 3 juta hektar untuk lumbung pangan nasional. 3 juta hektar itu berapa kali Jakarta? Jakarta hanya 66.150 hektar kan. Nah, jadi kita harapkan ke depan dengan adanya food estate yang sedang dipersiapkan pemerintahan Prabowo ini akan menjamin kepastian pasokan, dan bahkan cita-cita Presiden Prabowo kita menjadi eksportir produk pangan itu bisa tercapai. Untuk perdagangan ini kita membantu dalam pengembangan infrastruktur perdagangan seperti sistem resi gudang, pusat distribusi, dan juga pasar lelang. Oke, sejauh ini kendalanya apa saja nih Pak dalam mewujudkan khusus tadi swasembada pangan begitu ya? Targetnya juga kapan agar tercapai swasembada pangan tadi? Hasil diskusi kemarin diharapkan 2028, 2029 sudah bisa tercapai ya. Untuk itu perlu effort dari semua pihak, terutama di wilayah tempat lumbung pangan itu dibangun. Dukungan dari masyarakat itu sangat berarti sekali. Dan marilah kita berpikir ke depan, jangan berpikir sekarang. Jangan permasalahkan meributkan tanah ulayat dan lain sebagainya. Ini ke depan ini kan penduduk semakin bertambah. Perubahan iklim tentunya menjadi tantangan tersendiri. Kalau kita tidak persiapkan dengan baik, penduduk Indonesia yang begitu besar tentunya akan kalau ini kita tidak dukung dan tidak bahu-membahu untuk menyelesaikan program swasembada pangan, tentunya akan menjadi masalah pangan di kemudian hari. Baik, tentunya memang program swasembada pangan adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga ke depannya, Pak. Untuk swasembada energi sendiri seperti apa, Pak? Dukungan dari Kementerian Perdagangan. Ya, kita punya perwakilan ya. Kita tahu di dalam negeri ini kan kita ada pencanangan B35 menjadi B40 yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 dan ke depan menjadi 2050 bahkan 2060, dan harapannya menjadi B100. Tentunya Kemendak melalui perwakilan perdagangan di luar negeri dapat menarik para investor di bidang energi baru dan terbarukan, sehingga ketahanan pangan dan ketahanan energi Indonesia ke depan lebih terjamin. Baik, ini baik sekali begitu ya rencana-rencananya. Tapi kalau kita lihat tantangan apa saja sih Pak ke depannya untuk perdagangan Indonesia secara general? Seperti saya sampaikan di muka tadi, tantangan yang jelas di depan mata saat ini dan ke depan. Pertama, perubahan teknologi yang begitu cepat. Sekarang udah ada AI, masyarakat harus cepat menggunakan ya teknologi tersebut. Terus geopolitik tentunya perang yang tidak berkesudahan. Nah, itu membuat pasar kita menjadi lesu. Kemudian juga geoekonomi dan juga perubahan iklim.
Dan kita harus mempersiapkan itu semua. Adik-adik kita harus belajar IT dengan cepat, dan kita berdoa perang segera usai, apalagi dengan pemerintahan baru Amerika. Kita harapkan ada kebijakan terobosan baru untuk menciptakan dunia yang menjadi lebih damai. Oke, baik. Tapi Pak, strateginya apakah sudah disiapkan oleh Kemendak ke depannya? Tadi kan untuk menghadapi tantangan geopolitik perang, kemudian juga AI tambahan Amerika saat ini. Tentunya Pak Presiden kemarin sudah berkunjung ke beberapa negara ya, tentunya banyak hal yang dibicarakan. Beliau sangat bijaksana dan sangat berpengalaman dan mempunyai ekspertis di bidang itu. Kita berharap dari pimpinan kita nantinya kita dukung, dan tentunya akan apa yang kita harapkan ke depan akan tercipta. Terima kasih. Oke. Nah, Pak, kalau kita lihat bagaimana sih ke depannya Anda melihat prospek konsumer di tahun 2025? Prospek konsumer 2025 ya kembali lagi, apabila dunia ini damai, ya tidak ada bencana dan lain sebagainya, industri dapat berjalan dengan baik, masyarakat bisa bekerja, sehingga daya beli akan meningkat. Dengan daya beli meningkat, tentunya indeks keberdayaan konsumen juga akan meningkat. Oke, jadi memang diharapkan 2025 dengan mungkin deeskalasi situasi global ini, daya beli Indonesia bisa semakin meningkat begitu ya Pak ya. Oke, nah saat ini Pak, jadi CNBC Indonesia tengah menyelenggarakan ajang apresiasi bagi perusahaan di bidang consumer terkait dengan apa-apa yang bisa mereka tawarkan kepada masyarakat Indonesia. Nah, apa pesannya untuk ini? Pesan kami kepada pelaku usaha, jualah produk yang legal dan berstandar. Utamakan produksi dalam negeri, dan juga memberikan dukungan kepada UMKM di dalam negeri untuk menjual produk-produknya di retail modern, bahkan di perusahaan-perusahaan yang memiliki brand global. Demikian. Tapi Kemendak pasti akan siap untuk mendukung perusahaan di bidang consumer ini untuk ekspor dan juga go global ya Pak? Iya, bahkan besok tanggal 10 sampai 16 kita ada Hari Belanja Online Nasional, tentunya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Tahun lalu itu nilainya mencapai 25,7 triliun selama 3 hari. Dan kita berharap tahun ini akan terjadi peningkatan 13-16%.